Selamat datang di video pembelajaran IPS kelas 9. Dalam video ini, kita akan membahas topik penting mengenai potensi dan tantangan Indonesia menjadi negara maju. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam melimpah dan potensi besar, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Mari kita pelajari bersama bagaimana kekayaan alam, pengembangan industri strategis, dan upaya kita dapat membawa Indonesia menuju status negara maju. Selamat menyaksikan. Potensi dan tantangan Indonesia menjadi negara maju. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju dengan kekayaan alam limpah dan sumber daya manusia yang kreatif. Namun, tantangan seperti pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan daya saing global harus diatasi. Kekayaan alam di Indonesia, berkah atau kerugian? Tentunya di sini Indonesia memiliki sebuah tantangan dan potensi untuk menjadi negara maju. Maka tantangannya yaitu 1. Eksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan. 2. Ketimpangan distribusi manfaat kekayaan alam. 3. Ketergantungan pada komoditas mentah tanpa nilai tambah. Contohnya yaitu penebangan liar di hutan Kalimantan. 2. Pencemaran laut akibat limbah industri. 3. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah. 4. Konflik lahan dengan masyarakat adat. Dan yang kelima, degradasi lingkungan akibat tambang ilegal. Dan potensinya adalah 1. Indonesia memiliki tambang emas, batu bara, minyak, hasil hutan, dan sumber daya kelautan yang melimpah. 2. Menjadi sumber devisa negara dan menopang perekonomian nasional. Contohnya, seperti tambang emas di Papua Grasberg, minyak dan gas bumi di Blok Rokan, hutan tropis di Kalimantan, hasil laut seperti rumput dan ikan tuna. Lalu, perkebunan sawit di Sumatera dan Kalimantan. Jadi, kekayaan alam Indonesia adalah aset besar yang dapat menjadi berkah jika dikelola secara bijak dan berkelanjutan. Namun, eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan yang harus diatasi untuk menjaga manfaat jangka panjang. Lalu kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang pengembangan industri strategis di Indonesia. Industri strategis seperti teknologi, pertahanan, dan energi terbarukan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dengan inovasi, investasi, dan penguatan SDM atau sumber daya manusia. Indonesia dapat meningkatkan daya saing global dan menciptakan kemandirian industri. Contoh industri strategis, misalnya seperti PT Dirgantara Indonesia, yaitu memproduksi pesawat, PT Pindad memproduksi alat pertahanan, PT PAL atau PAL memproduksi kapal laut dan kapal selam, serta pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap, Sulawesi, dan pembangunan pabrik baterai listrik di Morowali. Namun, pengembangan industri strategis di Indonesia juga memiliki tantangan, yaitu 1. Kurangnya pendanaan untuk riset dan inovasi. 2. Ketergantungan pada impor komponen. 3. Kurang terintegrasinya industri hulu dan hilir. 4. Regulasi yang kurang mendukung investasi. Dan kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi. Kita akan membahas tentang poin keempat, yaitu tentang karakteristik negara maju. Negara maju memiliki teknologi modern, ekonomi stabil, dan pendidikan berkualitas. Indonesia harus berfokus pada penguatan infrastruktur, inovasi teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai level ini.
Ciri-ciri dari negara maju sendiri yaitu 1. Tingkat pendapatan per kapita tinggi. Contohnya di negara Jepang dan Jerman. 2. Infrastruktur modern. Contohnya seperti kereta cepat dan jalan tol. 3. Pendidikan berkualitas seperti teknologi berbasis STEM. 4. Stabilitas politik dan ekonomi yang kuat. Dan yang kelima adalah inovasi teknologi tinggi seperti robotika dan AI. Contoh dari negara maju sendiri adalah 1. Ada Amerika Serikat yaitu dengan perekonomiannya yang besar di dunia. 2. Ada Jepang sebagai teknologi canggih. 3. Ada Jerman yang dikenal dengan manufaktur berkualitas tinggi. 4. Ada Swedia dikenal dengan kesejahteraan sosial. Dan yang kelima ada Singapura. Walaupun perekonomiannya kecil, tetapi tetap menjadi negara maju. Lalu kita akan memasuki pada poin yang kelima, yaitu tentang upaya Indonesia menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus berinvestasi pada pendidikan, memperkuat infrastruktur, mendiversifikasi ekonomi, dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kolaborasi dan komitmen bersama sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Upaya Indonesia yang telah diinvestasikan di pendidikan yaitu 1. Pembangunan sekolah berbasis teknologi. 2. Kurikulum berbasis STEM. 3. Program beasiswa untuk pelajar Indonesia. 4. Pelatihan guru untuk teknologi terbaru. 5. Peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil. Upaya Indonesia yang telah diinvestasikan pada peningkatan infrastruktur yaitu 1. Jalan tol Trans Jawa. 2. Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. 3. MRT di Jakarta. 4. Bandara Internasional Kertajati. 5. PLTA di Cirata, Jawa Barat. Seperti yang saya jelaskan tadi, Indonesia juga mendiversifikasi ekonomi, yaitu 1. Pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. 2. Pabrik baterai kendaraan listrik di Morowali. 3. Ekspor produk kreatif seperti film dan animasi. 4. Penguatan UMKM berbasis digital. 5. Pertanian modern berbasis teknologi di Banyuwangi. Upaya Indonesia menjadi negara maju salah satunya yaitu dengan menegakkan sebuah hukum, yaitu seperti 1. Pemberantasan korupsi di sektor publik. 2. Reformasi birokrasi untuk efisiensi. 3. Transparansi dalam pengelolaan dana. 4. Peningkatan kualitas lembaga hukum. Dan yang kelima adalah penguatan undang-undang investasi. Dari keempat poin yang sudah dibahas, kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju dengan kekayaan alam yang melimpah dan peluang dalam pengembangan industri strategis. Namun, tantangan seperti pengelolaan sumber daya, peningkatan kualitas pendidikan, inovasi teknologi, dan tata kelola pemerintahan yang baik harus diatasi. Dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, diversifikasi ekonomi, dan kolaborasi dari berbagai pihak, Indonesia dapat mewujudkan visinya sebagai negara maju yang kompetitif di kancah global. Demikian pembahasan kita tentang potensi dan tantangan Indonesia menjadi negara maju. Semoga materi ini membantu kita memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk memajukan Indonesia. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkontribusi bagi bangsa. Terima kasih telah menyaksikan.
Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.